Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Ren Syahputra, saya dari Universitas Sumatera Utara. Saya dari jurusan Ilmu Komputer, dari jurusan I1 Ilmu Komputer, dan saya di kelas A, angkatan 2019 gitu. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang Dijkstra algoritma ya. Jadi pertama kita bahasin Dijkstra algoritma dulu nih. Selanjutnya setelah pembahasan ini saya akan menjelaskan tentang A-star algoritma gitu. Nah, jadi kurang lebih itu dua dari algoritma ini fungsinya sama gitu. Fungsinya sama, cuman cara kerjanya berbeda gitu. Nah, kalau menurut fungsinya ini adalah mencari rute tercepat di antara node-node gitu. Nah, kalau kita bisa lihat nih, kita punya node nih A sampai L. Totalnya 12 ya. Dan masing-masing node ini memiliki penghubung atau edge-nya nih. Ini dan masing-masing penghubung juga punya nilai. Ini ada 2, ada 1 gitu. Dan kita lihat semuanya di sini lah gitu. Nah, cara pengerjaannya gini nih. Jadi pertama, kita anggap sebagai A ini sebagai node awalnya gitu. Yang dimana node awal itu dinilai adalah 0 gitu. Dan node-node lainnya dinilai infinity atau tak terhingga gitu. Tapi ada satu tapinya nih. Kecuali untuk node yang menjadi penghubung, di sini kalau kita lihat ada B dan C ya, itu diberi nilai sesuai dengan nilai dari edge-nya ini nih. Nah, pas kan? B adalah 2, C adalah 1. Nah, setelah kita melihat dari nilai ini nih yang kita punya, kita lihat mana sih nilai paling kecil. Nah, kalau nilai paling kecil itu adalah 1. Nah, setelah itu kita ambil ini C sebagai 1 gitu, sebagai nilai kecil nih. Nah, tidak lupa juga untuk yang saya beri tanda merah ini sebagai tanda kalau node itu sudah dikunjungin, artinya nggak akan dikunjungin lagi gitu. Nah, selanjutnya kita gunakan C nih, C kan? Nah, kita buat bold untuk masing-masing node yang sudah dikunjungin, biar kita nggak terkecoh ya. Nah, kalau kita lihat nih, C itu berhadapan dengan G dan E. Kita lihat nilainya, G dan E ya. Nah, ini agak sedikit ngecoh ya. Kita buat ini dulu aja, biar kita nggak pusing nih. Oke. Nah, untuk E ini nilai berapa nih? E nilai 2, tapi ingat, kita dari nilai C. C itu punya nilai 1, otomatis 1 tambah 2 sama dengan 3. 3 dan G adalah 1 tambah 3 sama dengan 4, betul 4 ya. Oke, kita lihat di sini nih, mana sih yang paling kecil? Kalau kita lihat di sini ada nilai B nih, nilai B yang paling kecil. Oke, selanjutnya kita gunakan B. Nah, nilai B paling kecil kan? Kita pakai B nih, kita buat bold dulu nih B-nya. Nah, sudah. Nah, B ini berhadapan dengan mana nih? H dan K. Oke, 2 tambah 1 sama dengan H. Berarti totalnya adalah 3. Oke. Nah, selanjutnya 2 ditambah 3 sama dengan 5. Dimana nilai K adalah 5 ya. Oke. Selanjutnya, kalau kita lihat lagi nih, ini mana sih nilai yang paling kecil? Nah, kita ambil E aja nih. Kita ambil E karena E ini adalah bagian terkecil dari C tadi. Oke. Oke, kita ambil E. Sekarang kita anggap E ini sebagai yang paling kecil ya. Berarti di mana E kita bold sini nih. E kita bold. Nah, selanjutnya E berhadapan sama mana sih? Sama G dan F. Oke, G-nya berapa? Kita lihat nih. Kita punya nilai tadi E-nya sama dengan 3. 3 ya. G. 3 tambah 3 sama dengan 6. Berarti nilai G-nya adalah 6 ya, sorry. Nah, selanjutnya nilai E-nya E ke F itu adalah berapa? 3 tambah 1, 4. Oke, jadi nilai F-nya 4 betul. Nah, setelah kita lihat di sini nih, kita lihat lagi nih, mana sih nilai paling kecil? Ya, betul F ya. Oke, F. Setelah F, kita gunakan lagi nih F-nya nih. Kita gunakan F, kita bold dulu F-nya biar nggak pusing. Kita bold. Selanjutnya, F berhadapan dengan K dan I. Oke, jadi kita dulu nih, nilai F adalah 4 ditambah dengan 1 adalah 5. Nilai I-nya adalah 5, betul. Nah, selanjutnya F berhadapan dengan K. Nilai K-nya 2, berarti 4 tambah 2 sama dengan 6. Oke, nilai K-nya 6, betul. Nah, setelah kita lihat di sini nih, kira-kira mana sih yang paling kecil? Oke, I ya, betul, I. Berarti kita menggunakan I. Oke, I. Nah, setelah kita menggunakan I, kita bold dulu nih. Kita bold. Nah, I hanya berhadapan dengan satu nih. I berhadapan dengan, hanya dengan satu node, di mana L. Berarti 5 tambah 1 sama dengan 6. Jadi nilai L-nya itu 6. Nah, setelah ini kita bisa lihat lagi nih selanjutnya nih. Karena ini sudah habis ya. Nah, karena ini udah habis, nah ini kayaknya apa lagi nih? Nah, kurang lebih sama ya kayak yang dari sini ya. Oke, karena ini sudah habis, makanya kita bisa lihat nih. Kita hapuskan nih yang nggak kepake ya. Nah, ini sorry, J ini kita hapus, H ini kita hapus.
D ini kita hapus karena nilainya infinity dan itu pun tidak dilalui oleh jalur nodenya gitu. Nah kita lihat nih, kira-kira jalur mana sih? Nah kita bisa simpulkan bahwa kita buat sini ya. We can conclude that node yang dilewatin adalah A. Oke. Selanjutnya C. Nah pertanyaannya kenapa kita nggak ke B nih? Karena B itu tidak memiliki jalur lanjutan ya. Maksudnya di sini kalau kita lihat nih, ini akan menghasilkan nilai lebih besar gitu. Kurang percaya ya? Oke kita buktikan. Oke. Nah terus kita lihat sini nih. Ini setelah dari C ke E. Oke, 1, 3 betul. Oke. Selanjutnya kita perbaiki dulu biar bagus datanya ya. Selanjutnya kita lihat di F nih. F. Oke, karena nilai G besar nih, ya kan? Atau yang tadi saya jelaskan pun bisa dilihat nih. 1, 2, 1 ya. Ini biar lebih sedikit dibanding kita menggunakan jalur yang lain gitu. F. Selanjutnya kita lihat di sini adalah F, selanjutnya adalah 5 ya. I. Kita gunakan I. Nah, selanjutnya kita gunakan apa? L, karena L adalah node terakhir. Jadi rute tercepat yang digunakan adalah A sampai dengan L. A, C, E, F, I, L. Jadi gini, A, C, E, F, I, L. Oke. Kurang lebih seperti itu penjelasan tentang Dijkstra algoritma. Nah selanjutnya ini akan dibuktikan dengan ini ya, dengan A-star algoritma gitu. Nah kurang lebih gimana sih penggunaannya gitu. Jadi kita punya nilai dulu nih. Jadi kita punya node A sampai L seperti yang tadi, masing-masing edge-nya ada nilai, dan kita punya nilai HN nih untuk dihitung nantinya gitu. Oke, selanjutnya kalau kita lihat di sini, cara ngitungnya gimana sih? Nah, kita menggunakan yang pertama nih. Ini ada A, B, C. Kenapa A? Kenapa A? Karena A adalah nilai awalnya nih. Adalah node awal gitu yang kita gunakan. Ini ada, kita lihat nih. Kira-kira yang mana sih yang paling kecil? Cara ngitung yang paling kecil atau bukan itu gampang, gini aja. Nah, kurang lebih sudah copy paste nih nilai HN-nya. Oke, cara hitung gini, Fn sama dengan Gn tambah Hn gitu. Nah, kalau kita lihat, ya kan, kalau misalkan Fb ini, AB maksudnya ya, AB, nilai Gn-nya berapa? Sini kita lihat, 2. Oke, 2 ditambah nilai dari Hn-nya. Hnb adalah 3, berarti 5 nilainya kan? Nah, selanjutnya kalau kita lihat lagi, hal yang sama, 1 tambah 2 sama 3. Otomatis kita harus memilih yang paling kecil nih. Berarti jalurnya ke kanan, ke C, A ke C. Nah, selanjutnya kita lihat turunannya lagi nih. Kita lihat turunannya lagi. Kita lakukan hal yang sama juga nih. Oke, tapi beda. Di sini ada bedanya nih. Kita melakukan perhitungan berdasarkan node yang udah dilewatin tadi. Maksudnya gimana sih? Gini. Oke. Jadi FG ini F ke G, A ke G, dia punya nilai berapa? 1 tambah 3 sama dengan 4. Oke, 4 ya. 4 di sini kita buat tambah HN-nya. HN dari G adalah 2, 4 ya. Totalnya 6. Selanjutnya A ke E nilainya 1 tambah 3 sama dengan 1 tambah 2 sama dengan 3 sama dengan nilai HN-nya berapa nih? HN-nya adalah, kalau kita lihat sini adalah 1 ya. Nilai HN-nya 1. Jadi 3 tambah 1 sama dengan, wah ini salah nih, 4 harusnya. Oke. Nah setelah itu kita lihat paling kecil lagi nih. Kira-kira mana yang paling kecil? Rupanya A ke E itu lebih kecil. Kita lihat dari nilainya nih. Nah maka dari itu kita ambil nih rutenya ke E. Nah kita lanjut ya. E. Nah ini punya note lagi nih. Dia mengarah ke G, dia mengarah ke G, dia mengarah ke F. Nah selanjutnya kita hitung, kita lakukan hal yang sama nih. Nah ini kita buat merah biar kita nggak pusing nih ya. Nah kita buat merah. Nah selanjutnya nih dari kita hitung FG-nya, ini beda ya, FG yang ini dengan FG yang ini. Bedanya apa sih? Jadi untuk FG yang bawah ini adalah FG turunan dari E. Kalau kita hitung 1, 2, 5, oke? Pas kan? 5 tambah 2 nilai HN-nya. Oke, menang 6. Selanjutnya FF, A ke F, 1, 2, 3 ya, 3 tambah 1. Kenapa tambah 1? Karena nilai HN-nya adalah 1. Oke. Wah, sorry nih, ini ada tipe di sini ya. Kita hapus dulu. Nah, 1 nih. 1 nilainya. Oke, setelah 1 kita lihat pick nih. Yang mana sih yang paling kecil? Yang paling kecil lo F.
Itu ya. Nah, selanjutnya kita turunannya nih. F memiliki turunan. Oke, di sini masih ada tipe ya. Kita ubah dulu biar kita nggak pusing. Oh, rupanya sudah betul. Oke. Selanjutnya kita lihat nih, F itu turunannya K dan L. Kita hitung aja KL-nya. Hal yang sama. Ini kalau kita lihat kenapa 5? Kalau dari FK-nya ya, karena 1 tambah 2 tambah 1 tambah 1 tambah 1 3 tambah 2 5. 5 kan pas kan? Dari nilai HNK itu adalah 2. Kita lihat 6 nilainya kan? Nah, sementara FI itu kita lihat 1 2 3 4. 4 ya. 4 tambah Oke, ini tipe lagi nih. 4. Oke. 4 tambah 1. Kenapa 1? Karena nilai HN-nya itu 1. Oke, small. Kita pilih lagi ya kan di sini. Nah, selanjutnya karena ini adalah ini hanya memiliki satu rute aja, maka dari itu sudah selesai. Jadi, hal yang ini sama nih kurang lebih nih. A, C, E ya. E, F, I, L. Sama nggak sih sama yang ini? Kita hitung nih ya. Kita lihat nih. Oke. Lihat di sini nih. A, C, E, F, I, L. Sama kan? Jadi kurang lebih seperti itu untuk perhitungan, untuk ini ya, penjelasan algoritma Dijkstra dan Star gitu. Oke. Jadi kurang lebih penjelasan dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Izinkan saya menutup presentasi ini dengan salam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam.